Saya Nur Agustinus. Kali ini saya akan membahas mengenai bisnis model kanvas. Sering orang bingung antara apa perbedaannya antara bisnis model kanvas dengan bisnis plan. Bisnis plan adalah sebuah rencana bisnis di mana di dalamnya terkait masalah keuangan, marketing, dan sebagainya. Jadi prospek bisnis itu seperti apa. Tapi bisnis model kanvas itu menerangkan tentang bisnis kita itu seperti apa. Jadi bagaimana value proposition-nya, apa yang harus kita lakukan, kemudian channelnya seperti apa. Nah, kenapa disebut kanvas? Karena nantinya dalam membuat bisnis model kanvas, kita cukup menjelaskan bisnis kita itu dalam sebuah lembar kertas saja. Jadi ada 9 bagian dalam sebuah bisnis model kanvas. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Nah, bisnis model kanvas ini seperti tadi saya sebutkan, ada 9 bagian, di mana ada key partners, ada key activities, ada key resources, ada cost structure, kemudian ada juga value proposition, ada customer relationship, customer segment, channel, dan revenue stream. Ilustrasinya adalah sebagai berikut. Kalau kita lihat di sini, ini ada customer, ya, ada customer relationship, dan sebagainya. Jadi ini adalah bagaimana kita mencoba menggambarkan kepada orang lain bagaimana model bisnis kita. Jadi tidak perlu terlalu bertele-tele, artinya cukup dalam satu lembar, dalam satu kanvas seperti ini, kita sudah bisa menerangkan dan orang juga akan bisa tahu bagaimana model bisnis kita. Jadi kalau kita lihat, sebetulnya setelah kita mengetahui poin-poinnya ada di dalam tiap-tiap segmen yang ada, kita bisa isi di tempat-tempatnya dalam bentuk bisnis model kanvas seperti ini. Nah, ini sebenarnya adalah contoh di mana sebuah BMC itu bisa memberi inspirasi atau memberi informasi juga kepada orang lain. Bentuknya bisa berupa gambar-gambar, jadi ilustrasi, atau mungkin juga bisa berupa kalimat-kalimat atau kata-kata. Yang penting adalah poin-poinnya saja. Jadi bagaimana kita memberikan informasi itu kepada orang lain tentang bisnis kita secara poin-poinnya saja, tanpa kita harus detail selengkap-lengkapnya. Nah, kita bisa lihat seperti di sini, ada sebuah contoh di mana kita bisa lihat customer-nya itu, kita ada gambar-gambar di sini, kemudian ada value proposition-nya, apa yang ditawarkan oleh perusahaan ini kepada customer-nya dan melalui channelnya apa, dan kemudian di sini juga bagaimana melalui value proposition ini bisa memberikan customer relationship kepada customer-nya. Ini tentunya akan membutuhkan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Di sini ada key partners, ada key activities, ya, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat bahwa sebaiknya sebuah bisnis model kanvas itu bisa berupa hanya gambar-gambar saja yang memberikan ide atau juga poin-poin yang penting saja. Jadi jangan memasukkan dalam bisnis model kanvas ini penjelasan yang terlalu lengkap, karena pada intinya bisnis model kanvas ini harus dipresentasikan kepada orang lain. Nah, ternyata membuat bisnis model kanvas ini tidak bisa sembarangan sebetulnya, karena ada logika berpikir di belakang itu. Artinya begini, ada 9 blok, 9 kotak yang harus diisi. Kita tidak bisa mengisinya dengan sembarangan. Ada langkah-langkah di mana ada pertama kali yang harus dilakukan itu apa, sampai kemudian kedua, ketiga, sampai yang ke-9. Nah, bagaimana membuat bisnis model kanvas? Kita bisa lihat seperti ilustrasi ini, ya. Jadi 9 building block ini yang pertama kali harus dilakukan di awal seluruhnya sebetulnya adalah kita mau bisnis apa itu harus tahu dulu, ya. Tapi yang pertama kali kita memikirkan tentang customer segment. Kenapa? Karena seorang entrepreneur itu di awalnya harus punya customer. Jadi jangan berfokus pada produknya dulu. Produk dalam ide sudah ada, tapi kita harus tahu customer yang kita tuju. Sebab apa? Produk itu tidak bisa diterima oleh semua kalangan. Kita harus tentukan customer segmen kita siapa.
Lalu langkah yang kedua adalah kita baru bisa atau kita berusaha untuk menentukan value proposition atau nilai apa yang kita tawarkan kepada customer. Lalu bagaimana produk atau jasa atau value itu bisa diterima oleh customer? Tentunya melalui channel atau salurannya apa. Ya, Anda menjual produk itu, menjual jasa itu melalui apa? Itu adalah melalui channel. Nah, supaya pelanggan kita atau customer kita itu kemudian menyukai dan melakukan pembelian yang berulang atau bahkan bisa menjadi katakanlah memberikan promosi word of mouth kepada orang lain, kita harus menciptakan sebuah trust atau kepercayaan melalui customer relationship. Nah, kalau semua ini kita bisa jalankan dengan baik, tentunya akan ada revenue stream, artinya ada uang masuk. Nah, uang masuknya dari apa saja? Ini yang kita harus tentukan. Misalnya, uang masuk melalui penjualan barang, uang masuk melalui penjualan katakanlah franchise, dan lain sebagainya. Di sini, sebuah bisnis tentunya harus punya resource, harus punya sumber daya, entah itu sumber daya manusia, entah itu modal dan sebagainya. Maka langkah berikutnya adalah harus dipikirkan mengenai key resources-nya apa saja. Dan setiap bisnis dengan adanya modal itu atau resources itu akan melakukan sesuatu, aktivitas. Inilah pentingnya membuat key activities. Jadi aktivitas apa saja yang harus dikerjakan selama usaha itu berlangsung. Tentunya sebagai seorang entrepreneur kita tidak akan bisa bekerja sendiri. Perlu ada partner. Partner bukan berarti hanya partner dalam usaha kita, tetapi bisnis kita itu pasti butuh partner. Dalam artian seperti supplier, ya, seperti pihak-pihak lain. Kita harus tahu key partnership kita siapa saja, dan karena adanya key resources, adanya key activities, adanya key partner, ini pasti akan butuh biaya. Maka kita harus pikirkan juga cost structure-nya apa saja. Nah, 9 ini adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan secara berurutan ketika kita membuat sebuah bisnis model canvas. Nah, kalau kita paham bagaimana alur mengerjakan dari bisnis model canvas ini, kita bisa lihat bahwa yang pertama kali harus kita ketahui adalah siapa customer kita, ya kan? Lalu setelah customer kita ketahui, sebagai contoh misalnya begini, ada sebuah penerbangan, ya, maskapai penerbangan itu kan banyak, ada Garuda Indonesia, ada juga katakanlah Singapore Airlines, tapi kemudian ada sebuah maskapai penerbangan yang dia membidik customer yang berbeda, yaitu kalangan menengah, bahkan mungkin menengah ke bawah. Jadi dia harus menentukan customer-nya siapa. Lalu karena dia tahu siapa customer-nya, dia kemudian memberikan value proposition. Katakanlah misalnya biaya tiket penerbangan yang murah. Maka di sini value proposition-nya adalah murah misalnya. Bagaimana dia menjualnya? Ya, itu adalah bicara channelnya. Misalnya, supaya bisa murah, kuncinya adalah dia melakukan inovasi. Inovasi apa yang dia lakukan? Orang bisa beli lewat internet, itu adalah inovasi. Ini kan dilakukan oleh misalnya AirAsia. Jadi, channelnya adalah internet. Orang bisa booking, bisa check-in melalui internet. Dan bagaimana customer relationship-nya? Dia bisa memberikan pemberitahuan informasi, diskon-diskon, mungkin misalnya tiket-tiket murah atau bahkan gratis misalnya kepada customer-nya, supaya customer-nya merasa suka dengan penerbangan itu. Di sini dia akan kemudian mendapatkan revenue. Revenue-nya dari apa saja? Loh, tiketnya murah, tapi ternyata dia bisa misalnya katakanlah dia bisa jual makanan. Jadi Anda kalau mau beli makan di pesawat, ya memang beda harganya. Anda harus tambah biaya lagi. Anda bisa beli bagasi bisa 20 kilo, bisa 30 kilo, bisa 40 kilo, yang berbeda-beda. Dia juga bisa misalnya nantinya, kalau kita lihat di sini setelah selesai, di sini ada juga key resources yang harus kita lakukan, yaitu sumber daya apa yang dia harus punya, misalnya
armada pesawat, ya, kemudian katakanlah krunya, pilotnya, ya, dan aktivitasnya apa? Dia harus misalnya katakanlah melakukan penjadwalan, penerbangan dan sebagainya, di mana key partnernya nantinya itu misalnya berhubungan dengan bandara, berhubungan dengan misalnya katakanlah perusahaan catering, katakanlah juga misalnya dengan perusahaan finansial, karena dia mungkin pembayarannya harus dengan kartu kredit, ya. Jadi dia key partnernya di sana juga. Bahkan mungkin juga misalnya katakanlah dia juga memberikan jasa penginapan, ya. Artinya dia beli tiket, kita juga bisa booking hotelnya. Key partnernya juga adalah hotel-hotel, ya. Di sini adalah biaya-biaya yang dia harus keluarkan. Biaya untuk katakanlah sewa airport misalnya, biaya untuk menggaji karyawan dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kita melihat gambaran seperti ini, kita akan tahu, oh, AirAsia itu model bisnisnya seperti itu. Berbeda dengan Garuda Indonesia, berbeda misalnya dengan Singapore Airlines. Kita bisa mengetahui value proposition ini biasanya dari tagline-nya. Apa semboyan, apa yang diingat, karena ini nantinya akan berhubungan dengan positioning. Apa yang diingat oleh customer terhadap perusahaan itu. Kalau kita gagal dalam memberikan value proposition yang diingat oleh konsumennya atau pelanggannya nantinya, maka model bisnis kita ini akan kurang kuat. Karena apa? Nantinya dengan model bisnis yang biasa-biasa saja, kita akan kalah dalam persaingan. Nah, kalau kita lihat di sini bisnis model kanvas ini penting. Ingat ya, bahwa bisnis model kanvas bukan bisnis plan. Bisnis plan itu penjabarannya sangat luas dan lengkap. Kita tahu bahwa dalam bisnis plan itu harus ada misalnya bagaimana prospek industrinya, bagaimana peluang-peluang bisnisnya, pasarnya seberapa besar, ya. Itu kita harus tahu. Demikian juga soal finansialnya, modalnya berapa banyak, kembalinya modalnya berapa besar, break even point-nya berapa lama misalnya, atau berapa unit. Itu juga harus kita jelaskan dalam bisnis plan, bukan di bisnis model. Bisnis model adalah sebuah model atau sebuah bentuk bisnis kita itu seperti apa. Nah, demikianlah kalau kita sudah mengetahui tentang bisnis model kanvas, kita akan bisa menjelaskan kepada orang lain tentang bisnis kita. Saya Nur Agustinus, semoga penjelasan saya bermanfaat. Salam entrepreneur.